له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس هذا يوم عيد الفطر أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخصكم على طاعته لعلنا من المفلحين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib memberikan wasiat kepada diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah salat Idul Fitri. Mari kita senantiasa meningkatkan, menjaga, mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pupuk, sudah kita usahakan selama kurang lebih 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak sore hari kemarin, sesaat setelah kumandang azan maghrib, waktu berbuka puasa di Ramadan terakhir, gema takbir, tahmid, dan tahlil menyambung di seantero negeri ini, baik di perkotaan maupun sampai perkampungan, sampai pada tengah-tengah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saat itu juga menggetarkan jiwa kita, menggetarkan hati kita, menetes air mata kita mendengar takbir, seraya sambil berpikir ternyata begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, begitu kecil dan kerdilnya kita sebagai hambanya. Apakah kita pantas untuk tidak mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya? Menandakan bahwa Allah begitu besar, Allah begitu maha kuasanya. Segala qadar dan takdir ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan setiap hari raya Idul Fitri, sejak terbenam matahari di akhir Ramadan sampai pada pelaksanaan salat Idul Fitri ini, mengucap kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid wa tahlil. Perbanyaklah melafazkan kalimat takbir,
tahmid dan tahlil. Dikumandangkan lima takbir itu menandakan hari kemenangan telah tiba, menjadi hari yang fitrah. Telah datang 1 bulan kemarin kita digembleng, dididik, ditarbiyah dengan sabar, dengan rasa syukur, menahan hawa nafsu, menahan daripada makan dan minum, menahan yang halal untuk kita tidak menikmatinya. Ramadan bulan yang sangat mulia telah meninggalkan kita, seolah-olah bulan Ramadan bertanya kepada kita, wahai hamba Allah, aku telah pergi darimu. Suatu saat aku pasti akan datang kepadamu, pasti akan datang. Namun pertanyaannya adalah kepada diri kita, apakah ketika Ramadan tahun depan datang, apakah kita masih diberikan umur panjang? Apakah tahun depan Ramadan tiba, kita masih bisa beribadah dengan sempurna seperti saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, mari kita syukuri nikmat Allah. Ketika bulan Rajab Sya'ban kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku di bulan suci Ramadan. Tapi ketika kita berada di bulan suci Ramadan, bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah sudah maksimal ibadah kita di bulan suci Ramadan? Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika bulan suci Ramadan telah selesai, maka hari ini kita berada di hari yang fitri, 1 Syawal 1447 Hijriah, bersama-sama keluarga kita, bersama orang-orang yang mengelilingi kita, tersayang kepada kita. Begitu banyak saudara kita yang kita cintai masih bersama kita. Namun juga ada dari saudara kita yang lain, mungkin orang tuanya, mungkin ibundanya, mungkin suami atau mungkin istrinya, atau mungkin kerabat yang lainnya sudah tidak bersama-sama kita lagi. Mereka sudah dulu menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Pendidikan dan ibadah di bulan suci Ramadan mengajarkan kita kepada diri kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah menjelaskan bagaimana menjadi orang-orang yang muttaqin, bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran 134 ini adalah, yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, menafkahkan tenaganya, menafkahkan kemampuannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak bisa menggunakan harta, maka dengan tenaganya. Tidak bisa menggunakan tenaganya, maka dengan kemampuannya. Ringan tangan, ringan berbagi. Itulah ciri orang yang bertakwa yang pertama. Di waktu lapang, di waktu sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang senantiasa bisa menahan hawa nafsunya. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan, menjaga amarahnya dari orang-orang yang memprovokasinya, dari orang-orang yang menggibahnya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dan amarah ini adalah bisikan-bisikan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri yang ketiga, orang-orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas. Orang yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maaf di hatinya adalah sesuatu yang sulit
Begitu juga dengan orang yang meminta maaf adalah sesuatu yang bisa merendahkan diri sendiri. Namun begitu besarnya balasan di surga bagi orang-orang yang mau membuka hatinya untuk meminta maaf ataupun memaafkan kesalahan saudaranya. Maka ketika bulan suci Ramadan, kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah segala hilaf dan kesalahanku, wahai Zat yang Maha Mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu maaf kepada hambanya, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Apakah hati kita keras? Apakah hati kita semacam batu yang tidak bisa membuka diri untuk memaafkan sesama saudaranya? Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, ketika itu ada dua orang sahabat di dunia, dekat dia, berdua dekat dengan sahabatnya ini. Namun karena bersengketa, bertengkar hanya waktu sepele, ketika sampai ajal tiba, belum sempat memberikan maaf ataupun meminta maaf. Maka ketika di alam akhirat, keduanya dikumpulkan, keduanya tertunduk malu. Salah satu dari mereka mengadu kepada Allah, Ya Allah, Engkau timpakan dosa-dosaku kepadanya ya Allah, karena dia zalim kepadaku ketika di dunia. Maka Allah menjawab, bagaimana engkau bisa mentimpakan dosanya sedangkan dia lebih besar dosanya kepadamu? Kemudian orang satunya lagi juga mengadu kepada Allah, Ya Allah, Engkau berikan pahala kebaikannya kepadaku. Allah menjawab, bagaimana aku memberikan pahala kebaikan darinya sedangkan dia tidak punya apa-apa dalam kebaikan di dunia waktu itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun kedua sahabat ini ketika di akhirat melihat suatu istana di surga, istana yang begitu megah. Salah satu mereka bertanya kepada Allah, Ya Allah, istana yang megah di surga diperuntukkan untuk siapa ya Allah? Istana yang megah di surga ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang mau memberikan maaf kepada saudaranya. Istana di surga ini diberikan kepada orang yang mau dengan hati yang ikhlas meminta maaf kepada saudaranya. Begitu besarnya pahala memaafkan dan saling memaafkan, balasannya adalah istana di surga. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah tadi ciri orang yang bertakwa, menjadi baik, menjadi muhsinin di hadapan Allah Azza wa Jalla, ringan tangannya, berbagi, memberikan nafkah, berbagi sedekah, membantu sesama, berusaha menahan amarahnya, dan saling membuka hati untuk memaafkan sesama saudaranya. Kaum muslimin muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Di penghujung khutbah Idul Fitri ini, mari, di Ramadan telah berlalu, saat ini kita berhari raya. Semua kita ingin berkumpul bersama keluarga. Seorang suami ingin bersama istri dan anaknya. Seorang anak ingin berkumpul bersama orang tuanya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Yang jauh ingin rasanya pulang kampung ke halaman. Kita ingin duduk bersimpuh di hadapan ibunda kita. Kita ingin bersimpuh di hadapan ayah kita. Namun apalah daya, karena situasi dan kondisi, karena tidak bisa pulang kampung bersimpuh di depan orang tua kita. Ketika mendengar takbir berkumandang, tak terasa meleleh air mata kita. Terbayang wajah ibu kita, terbayang wajah ayah kita. Seorang ibu yang selalu menunggu ayahnya di momen hari raya ini. Seorang ibu yang ketika anaknya datang senyumnya merekah. Seorang ibu yang selalu menunggu anaknya memberikan masakan-masakan istimewa bagi anak-anaknya. Begitu juga seorang ayah, dengan jerih payah keringatnya, darah kita, keringat kita dibentuk oleh jerih payah ayah kita. Kita tidak tahu ayah kita di malam hari bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang saleh. Berikanlah rizki yang mudah, yang halal, yang barakah bagi anak-anakku ya Allah. Kita tidak tahu ayah kita di keheningan malam bersujud memohon ampun kepada Allah. Maka dari itu di momen hari raya Idul Fitri ini,
kita jangan sampai melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Ibu kita 9 bulan 10 hari mengandung, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali engkau mengatakan uff kepada ibu kita, karena 9 bulan susah payah mengandung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi orang tua kita, ibunda kita, ayah kita yang sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari setelah sholat Idul Fitri kita berikan yang terbaik doa kita. Kita ziarahi pusara makamnya. Kita doakan semuanya bagi almarhumin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilna jannata maswahum. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, dosa ibu bapak kami. Berikan rahmat kemuliaan kepada mereka di alam kubur. Lapangkan kuburnya, masukkan mereka ke dalam jannah-Mu. Amin ya rabbal alamin. Maka di momen hari raya Idul Fitri, mari kita tebarkan kasih sayang, rekatkan ukhuwah kita dalam bertetangga dan bermasyarakat kepada orang-orang yang Allah takdirkan terbaik di sekeliling kita. Dan semoga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, hindari kemusyrikan, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala aidan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang engkau sebarkan akan kembali kebaikan itu kepada dirimu, dan kejelekan-kejelekan yang engkau tebarkan akan juga kembali kepada dirimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi fi ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amsana alaina bisyukri wal anwa'i dzikri wat ta'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sairil bariyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalul kalimat. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yarji'ul umuru kulluh. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل أولادنا من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيديهم يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari raya Idul Fitri ini ampuni dosa-dosa kami yang hadir di masjid ini. Ampuni dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Begitu banyaknya dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ketika diri ini belum bisa berbakti kepada kedua orang tua ini, ya Allah, langitkan doa-doa kami di pagi hari yang cerah ini.
Ampuni dosa-dosa ibu-ibu kami, ampuni dosa-dosa bapak-bapak kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, anak yang ahli ilmu, ahli khair, ahli kebaikan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami minas salihin, orang-orang yang saleh. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha